kesimpulan yang saya lihat itu Bang Arfi ada 3 tuh. Yang pertama, dia ada dosa durhaka sama orang tua, khususnya ibu. Nah, dia kebetulan tinggal di rumah yang dimana rumah warisan itu kalau saya tidak salah dia ambil yang bukan haknya dari ibunya itu, sampai ibunya tuh nangis sakit. Dipanggil saya nih sama si adiknya ini, Bang Andi, saya mau tanya apa? Kira-kira kalau nanti abang saya sehat, saya bakal disantet nggak ya? Padahal dia baru sebentar, itu jin tiba-tiba, mohon maaf, kayak orang kayak terbang gitu. Ini jin kayak terbang. Habis itu dia begini. Meluk si Pak Haji. Ini meluk si Pak Haji. Tapi bukan dalam posisi nyentuh, masih begini aja. Jadi kayak gini ya, tapi begini, tapi nggak nyentuh. Oke. Gimana Ji? Panas nggak? Panas, kata dia tuh. Ya gimana nggak panas Ji? Orang ada jin itu meluk ente di situ. Tiba-tiba dia ngomong gini, Di, gua ini kan udah zolim sama orang, gua ngerti lah gua salah, gua pengen memperbaiki. Kira-kira gua memperbaiki dari mana? Ya udah, perbaiki aja urusan sholatnya dulu. Tahu-tahu saya langsung masuk di satu tempat. Itu ruangannya betul-betul warnanya tuh warna merah menyala. Itu panasnya minta ampun. Panas. Beliau tuh telentang, perutnya gendut. Itu tiba-tiba ada batu itu langsung ngantem itu perutnya tuh. Dihantam begitu. Ya pejat dong kalau begitu kan. Cat, langsung muncrat begitu. Saya ngelihat, ya Allah, tuh daging, kepala, tulang, segala macam itu udah pada bersebaran kemana-mana. Tapi anehnya saya liatin lagi, secepat itu hancur, secepat itu juga utuh badannya. Abis itu dia lari, terus dikejar ular itu. Dikejar ular, dimakan sama dia, kan lari tuh ya. Dikejar ular, ularnya kan gede, lebih cepat ya. Dicapok begitu, dikunyah-kunyah, dibuang itu badan-badannya sampai sebegitunya. Entah nggak lama saya tungguin, balik lagi tuh badannya. Tapi yang kedengeran kembali lagi ke saya, ini teman saya ngomong gini, maafin Dede mah, gitu. Maafin Dede mah, kata dia gitu. Oh udah bener nih orang nih, didurhaka dia sama ibunya nih, kata saya nih. Oh udah pasti ini udah durhaka sama ibunya nih, kata saya nih. Pantesan kok nggak selesai, kata saya gitu kan. Selesai ngobrol, ibunya tiba-tiba mundur, blub, hilang. 2 orang kiri kanan ngebawa, tapi sambil nenteng ininya, bukan nenteng baju ya, karena di situ kan yang saya lihat yang disiksa kubur itu telanjang, pada telanjang, mau laki mau perempuan telanjang gitu. Ini yang ditenteng ini kulit sama tulang dipegang gitu, dia bawa, saya di sini ngikutin gitu kan. Abis itu dia masuk, keluar, terus teman saya ini dilempar lah ke kubangan air itu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, hari ini kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah seseorang yang memang bisa dibilang mendalami nggak sih ilmu pengobatan sebenarnya? Boleh ya. Boleh. Beliau adalah seseorang yang mendalami ilmu pengobatan yang berawal dari ketekunan dalam menjalankan sebuah ibadah yang menghasilkan sebuah kepekaan batin yang pada akhirnya bisa dibuat untuk menolong sesama manusia yang memang sangat membutuhkan. Tapi di kisah kali ini ada sesuatu yang berbeda. Akan ada kisah-kisah di mana beliau menjalani pengalaman spiritual yang buat gue tuh ya menyayat hati ya. Dan mudah-mudahan apa yang disajikan malam ini bisa bermanfaat buat lu yang nonton dan buat gue juga yang nge-host di sini, karena ini sebuah hal yang pasti akan juga terjadi sama kita suatu hari nanti, karena setiap manusia pasti akan meninggal. Oke brother, langsung aja gue mulaikan dengan narasumber yang udah di studio, dengan Bang Andi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh Bang Andi, makasih banget nih sudah datang ke studio saya jauh-jauh dari Bekasi Bang ya? Iya. Dari Bekasi. Dan ini kita podcast jam berapa Bang? Jam 12 malam ya. Jam 12 malam, lu bayangin tuh, jam 12 malam. Ini mau podcast mau garong. Jam 12 malam. Bang Andi, ini saya dengar kan Bang Andi juga ini ya, kadang suka menolong ya orang-orang yang
minta berobat Bang ya? Iya, mungkin begitu ya, minta pertolongan lah. Dan ini Bang Andi bisa dibilang mendapatkannya ini dari gimana nih Bang Andi awalnya bisa begini? Ya awalnya sebetulnya nggak sengaja. Jadi saya ingat waktu itu ya, saya tuh mulai ada sedikit kepekaannya itu tahun 2019 akhir, 2020 awal. Itu pas COVID tuh. Pas COVID. Nah, jadi sebetulnya prinsipnya sebetulnya bukan mencari untuk supaya bisa. Jadi waktu itu kan ada masalah ekonomi, pindah dari Bandung ke Bekasi. Intinya sebetulnya mencari ketenangan aja. Berawal dari situ? Berawal dari situ. Oke, lo pengen tahu kan cerita gimana? Langsung aja Bang Andi cerita, gua nggak akan potong. Biar lo juga tahu ceritanya. Langsung Bang Andi, silahkan. Bang Andi adalah salah seorang remaja pengajian yang taat kepada gurunya dan pelan-pelan bisa mengobati orang yang membutuhkan dari apa yang dia pelajari. Sampai akhirnya gurunya meminta dia untuk mendampingi seorang Pak Haji yang sakit keras. Dan ternyata itu semua akibat dari apa yang dia lakukan selama hidupnya, yaitu menyakiti orang lain dan durhaka kepada ibunya. Atas izin Allah, Bang Andi diberikan penglihatan kerasnya neraka bagi si Pak Haji yang ternyata dosa kepada ibunya yang melemparnya ke dalam siksaan yang pedih. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita yang masih hidup bahwa surga ada di bawah kaki ibu. Semoga bermanfaat. Jadi gini Bang Arfi, jadi waktu itu saya ingat betul 2017 itu kan saya pindah ya. Pindah dari Bandung ke Bekasi. Itu awalnya berangkat dari kegelisahan tuh. Yang paling penting tuh, yang paling saya ingat itu masalah ekonomi lah. Kebetulan buat teman-teman mungkin barangkali yang suka main limbah, karena ada yang suka main tembaga, limbah kardus lah, besi lah, aluminium lah. Nah itu nggak gol-gol tuh, nggak gol-gol kan, karena pekerjaannya dasarnya bukan itu. Nah, akhirnya pindah itu, kerjaan di situ, nggak ketemu-ketemu juga jalannya. Waktu itu ada yang nawarin barang, nah itulah yang akhirnya orangnya itu yang menawarkan barang itu jadi ustadz ke saya tuh, jadi guru saya lah. Nah, akhirnya satu waktu belajar ngaji, tapi kok rasanya kayak kurang ngepas ya, kurang efek gitu. Saya ingat waktu itu saya datang tuh hari Minggu, jam 1 siang, selepas sholat zuhur, saya main ke rumah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya telepon, Ustadz di mana Ustadz? Di rumah. Kenapa mau main ke sini? Iya, saya mau main, Ustadz. Saya bilang gitu. Ya udah ditunggu main lah, katanya gitu. Saya main, ngobrol cuma sebentar, tapi ada satu kalimat yang saya keluarin, mungkin saking udah stresnya. Udah Ustadz, amalin apa aja tiap hari kalau ibadah, kata saya begitu ke beliau kan. Pusing saya, begini-begini aja nih, banyakan dosa kali. Saya bilang begitu. Dosa saya udah kebanyakan, jadi rezeki syarat banget nih, saya bilang gitu. Dibikinlah catatan tuh. Sebetulnya catatan nggak ada yang aneh-aneh ya. Biasalah zikirnya istighfar. Di lisan itu ya zikir astagfirullah, astagfirullah. Tapi yang paling khasnya itu kita panggil Allah dalam hati lah. Zikir kolbu namanya Allah, Allah, Allah. Dan karena waktu itu saya ingat betul sholat saya itu masih berantakan, banyak kosongnya. Dikasihlah tuh mulai dari qobliyah subuh, ba'diyah, qobliyah zuhur, sholat hajat, sholat tasbih, segala macam. Itu saya kerjain itu. Niatnya nggak ada saya minta-minta supaya bisa ngobatin orang, melihat jin, setan, nggak ada. Semua insya Allah murni karena nyari ketenangan dari Allah aja. Nggak sengaja satu waktu akhirnya, karena kesenangan ngezikir, malam tuh melek. Jam 1 tuh melek, jam 1 sampai jam 5 tuh pasti melek itu. Nggak ada istilah begadang-begadang yang nggak manfaat kan. Kebetulan waktu itu juga, karena saya memang tinggal di kontrakan sambil ngezikir, ada teman saya juga yang numpang di kontrakan. Nah, awal dari situlah kita sama-sama ngobrol, sama-sama ngezikir bareng. Nah, satu waktu dia mungkin pengen ngetes saya tuh malam-malam tuh. Di, katanya, coba, itu di bawah pohon, itu ada jin tuh. Nah, coba lu lihat itu jin penampakannya gimana. Nah, tapi sebelum itu memang saya setiap malam tuh sama dia begini nih Bang Arfi. Jadi kita sebutnya transfer batin apa tenaga gitu ya. Jadi saya cuma diam aja begini, dianya begini. Tapi sama-sama panggil nama Allah gitu. Karena kebetulan zikir qalbu dia memang saya anggap lebih baik dari saya lah sebelumnya. Pada saat dia begini itu,
Tahu-tahu yang saya lihat itu memang bentuknya kayak puzzle kotak-kotak gitu ya. Itu langsung berubah tuh bentuknya tuh pocong tuh. Pocong, saya bilang, pocong ya, saya bilang gitu. Nah dia kaget tuh kan. Wah, kayaknya si Andi bisa nih, kata gitu. Coba lagi sama dia. Coba lu lihat itu di balai RT, lihat itu di bawah tiang, kan ada bangku tuh buat duduk-duduk tuh, 3 biji yang suka buat acara kumpul-kumpul warga. Itu yang duduk situ di bawah itu apa, katanya gitu. Saya diam lagi. Saya lihat itu muka kuntilanak tuh. Kuntilanak ya, saya bilang. Wah, lu bisa nih, kata dia gitu. Wah, udah kebuka nih, kata dia begitu bahasanya waktu itu. Terus saya diam aja antara yakin dan nggak yakin. Nah, akhirnya dalam perkembangannya itu awalnya saya diajak tuh ngobatin orang, terus kemudian ada yang korban santet lah, teluh lah, ada yang minta kenapa rezekinya seret lah. Jadi kadang-kadang kayak begitu-gitu aja tuh. Di situ akhirnya satu waktu saya ingat betul siang-siang, pagi menjelang siang lah, sekitar jam 10 kalau nggak salah. Ditelepon saya sama Ustadz tuh, Andi, Assalamualaikum, lagi di mana? Lagi di rumah, Ustadz, gitu. Bisa nggak ada waktu ntar pada zuhur main ke sini? Daerah mana, Ustadz? Pokoknya masih daerah Bekasi lah. Ada apa, Ustadz? Nih ada yang minta tolong nih, coba kamu kesini dilihatin sebentar, katanya. Oh iya, Ustadz, nanti pada zuhur saya ke sana. Berangkatlah, intinya saya sampai lah di situ siang. Di sana tuh saya ngeliat memang temen beliau ini haji ya, Bang Arfi. Haji, cuman posisinya itu perutnya tuh bulat gitu. Buncit. Iya, buncit besar itu. Tahu gentong? Iya. Gentong emang kayak gentong. Perutnya tuh gentong. Nggak normal. Tapi dia ini loh, cuman pakai sarung, dia buka baju. Jadi kan kelihatan banget itu, perutnya tuh, bulatnya tuh. Kadang-kadang dia pakai ini. Pakai kaos kutang doang. Awalnya saya manggil dia tuh, Pak Haji. Waktu itu umur saya tuh, kalau saya tidak salah, sekitar 35, 36 deh kalau nggak salah tuh. Beliau tuh umurnya sekitar 40-an. 40, 41, 42 gitu. Nah, awalnya saya manggil Haji, tapi karena satu tahun itu, Bang Arfi ya, saya ngedampingin beliau, ujung-ujungnya manggilnya bro, gitu. Nah, di situ dilihat memang ternyata kesimpulan yang saya lihat itu, Bang Arfi, ada 3 tuh. Yang pertama, dia ada dosa durhaka sama orang tua, khususnya ibu. Nah, dia kebetulan tinggal di rumah, yang dimana rumah warisan itu kalau saya tidak salah dia ambil yang bukan haknya dari ibunya itu. Sampai ibunya tuh nangis sakit. Yang kedua, dia ada dosa zolim ke anak buahnya. Karena beliau punya perusahaan ekspedisi. Dia pecat, tanpa dikasih pesangon segala macam. Kalau saya tidak salah, beliaulah yang kena bahasa kita sih teluh atau santet ya. Karena itu tuh badannya tuh panas. Selalu panas. Mau habis mandi, mau dia habis sholat, selalu ngerasain panas. Secara medis gimana tuh? Secara medis nggak ada, karena secara medis cuman diagnosa di bagian perut aja. Panasnya tuh nggak diketahui kenapa. Tuh kalau mau tahu. Terus yang ketiga, selain zolim kepada pegawainya, betul dia memang punya penyakit medis. Jadi penyakit medisnya itu perutnya ini isinya itu kebetulan kan pada tahap akhirnya dia tuh dipakein kayak keran. Jadi 2 hari sekali itu wajib dikeluarin. Itu udah kayak susu itu. Jadi ntar ditadangin namanya kayak pakai mangkok gitu kan. Pakai mangkok, nah nanti 2 hari sekali itu dibuang. Itu baunya, wah. Kalau yang tahu telur busuk mah itu lebih dari itulah baunya itu. Kebetulan juga dari 3 hal itu beliau juga punya masalah nih. Pertama, beliau tidak memiliki keturunan, nggak punya anak selama bertahun-tahun nikah. Yang kedua, ya mungkin saya bilang anggaplah ujian barangkali buat beliau lah. Walaupun saya anggap beliau agak memaksakan karena istrinya selingkuh tuh. Istrinya selingkuh, kewajiban secara lahir batin memang teman saya ini tidak bisa untuk memberikan. Tapi waktu itu sempat saya bilang, kenapa nggak ente ceraiin aja, Ji? Saya bilang gitu. Kalimatnya apa? Dia bilang begini, gua khawatir gua mati, nanti nggak ada yang ngeliatin. Biarin deh, sih gua mau ngapain terserah. Yang penting gua diliatin, kata dia gitu. Tuh sampai itu kan buat kita kan bahasa orang udah putus asa ya.
Terus yang ketiga, dia tuh sama saudara-saudaranya tuh nggak akur. 4 bersaudara, tapi dia nggak akur. Bahkan pernah dia waktu di saat-saat mau meninggal itu, 1 minggu mau meninggal, saya telepon itu adiknya. Saya pikir kan namanya kita hubungan bersaudara ya. Adiknya tuh nggak mau nungguin. Sampai dia suruh saya, coba Bang Andi tolong cari orang. Saya bayar sehari 200.000. Terserah orang di mana, yang penting saya bayar. Tolong urusin lah. Saya sampai kaget kan, gimana nih orang? Kan kita orang luar lah istilahnya gitu ya. Ini kan dia ngobrol di sini Bang. Ini saya ya. Ini adiknya. Kita ngobrol ada ke teman-teman pengajian tuh ya. Pada saat selesai ngobrol, kan selesai ngobrol, saya pikir udah nggak ada apa-apa nih. Dipanggil saya nih sama si adiknya ini. Bang Andi, saya mau tanya. Mau tanya apa? Kira-kira kalau nanti abang saya sehat, saya bakal disantet nggak ya? Tuh. Loh, saya kaget dong. Ini orang nanya apa sih gitu. Ini ada apa sih sebetulnya sama Keluarga ini. sama keluarga ini ya? Saya bingung kata saya tuh. Nanti kira-kira kalau saya mati, ntar jasad saya bakal ini nggak ya? Dalaman saya, organ saya diambil atau di apa, kata dia gitu. Itu betul. Sampai sebegitunya itu. Ini ada apa gitu. Karena yang menarik dari, mohon maaf ya, kebetulan beliau sudah almarhum, Haji ini. Beliau itu kalau ketemu sama siapapun termasuk saya, itu senyum. Selalu senyum. Sampai kami ini nggak bisa nebak gitu. Nggak, ini orang apa yang dirasain, apa yang ditutup-tutupin. Tapi semua itu baru terbongkar pada saat beliau sakit, sudah parah, mau meninggal, bahkan selepas meninggal. Oke. Nih, saya cerita contoh ya. Ini cerita ini, kalau saya bilang kalau bisa difilmkan tuh. Saking ini pengalaman luar biasa lah. Karena kisah perselingkuhan, asmara, harta, warisan, wah ngumpul semua jadi satu di situ. Beliau itu kan tadi saya bilang di awal, beliau ini suka kepanasan, mau pagi, siang, sore, malam. Waktu itu saya main, kalau saya tidak salah, sebenarnya saya berangkat dari rumah jam 8, saya berangkat dari rumah, nyampe rumah dia sekitar jam 9-an. Saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gimana nih? Nggak apa-apa Pak Haji, mau silaturahim aja, saya bilang. Saya mampir ke rumah, karena rumahnya tuh gelap loh. Rumahnya gelap, dan istrinya tuh nggak mau tinggal di situ. Udah pindah ke rumah ibunya. Tidak jauh dari situ, kurang lebih jarak 2 kilo lah. Tuh rumah kalau dilihat udah kayak rumah angker gitu mah. Dia tinggal di situ. Pas saya datang, dia bilang dia pengen rebahan sebentar. Tahu-tahu mungkin sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Itu tahu-tahu kayak ada cahaya tapi warnanya merah. Warnanya merah itu dia langsung tuh kayak menghantam langit-langit. Wow, kenceng tuh suaranya tuh. Kenceng banget, kenceng. Kita pikir ada yang pecah, dia sampai kebangun kan. Kalau kita lihat kok nggak ada apa-apa di belakang, kita ke belakang dong, itu kan udah gelap semua itu sampah mulu di belakang itu, rumahnya itu kotor betul. Kita samperin dia, tempat suara itu maksudnya bunyi itu nggak ada apa-apa, tenang. Kita berdua sama dia center gitu ya. Duh, kok badan tambah panas ya, kata dia gitu. Cuman jujur aja, ini kan saya buat kita yang barangkali ya Allah kasih kelebihan lah buat penglihatan mata batinnya gitu ya. Yang saya lihat itu api, mohon maaf ya, bola api, tapi lama-lama dibentuknya jadi kayak orang, jadi berubah gitu. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan, tangannya ada, tapi api semua, tangan, badan, kaki, betul-betul menyerupai manusia, tapi mukanya nggak kelihatan. Akhirnya saya bilang, saya baru tahu itu namanya jin Banaspati namanya itu. Banaspati, saya ingat betul tuh. Saya ngedeketin aja, oh panas juga ya. Saya orang biasa aja panas, apalagi dia. Jangan-jangan ini yang bikin dia panas. Gitu kan? Jangan-jangan ini yang bikin dia panas. Ji, coba tolong ente duduk dulu, saya bilang gitu. Duduk ngapain? Ya duduk aja dulu, saya pengen lihat. Sambil zikir qalbu ya, tutup matanya zikir qalbu ya, saya bilang. Panggil Allah dalam hati, Allah, 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 kata saya tuh. Padahal dia baru sebentar, itu jin tiba-tiba, mohon maaf, kayak orang kayak terbang gitu. Ini jin kayak terbang. Habis itu dia begini. Meluk si Pak Haji. Ini meluk si Pak Haji. Tapi bukan dalam posisi nyentuh. Masih begini aja. Jadi kayak gini ya. Tapi begini. Tapi nggak nyentuh. Oke. Gimana Ji? Panas nggak? Panas. Kata dia tuh. Ya gimana nggak panas Ji? Orang ada jin itu meluk ente di situ. Mana? Kata dia mana? Kata dia gitu. Ini nih yang bikin ente panas sampai tiap hari nggak bisa tidur. Karena dia tuh jam 1, jam 2 dia bangun, mandi, sholat tahajud, pasti masih panas. Udah itu
Saya biarin dulu, coba aja zikir qalbu terus Ji. Duh panas, aduh panas nih, kata dia begitu. Sabar dulu, pelan-pelan panggil Allahnya pelan-pelan. Udah begini, dipeluk begini. Nah yang saya lihat itu lama-lama ditekan itu ke badannya. Zikir qalbunya kencengin, saya bilang gitu. Terus dia mundur lagi itu. Berkurang sedikit. Habis itu dia maju lagi, panas lagi. Udah selesai, saya diemin sebentar. Saya ambil tuh segelas tuh air tuh. Segelas tuh biasalah. Bagaimana juga kan kita senjatanya orang-orang mukmin itu kan doa ya. Jadi doa itu di situ di gelas itu baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi sekali. Saya cuma gini dong, Ji tolong minum Ji sebentar. Minum sedikit sambil zikir qalbu. Habis itu saya taruh di sini di kepala saya gini dikit. Terus saya diemin aja. Lucunya tuh Jin, dia pegang begini. Pas pegang gini, jadi kayak zerer gitu, lemes gitu. Itu jinnya tuh megang tuh langsung lemes gini. Habis itu langsung berubah jadi bola api, dia mundur ke belakang. Oh, gimana, masih panas nggak? Alhamdulillah udah enggak, tapi masih agak berasa panas. Ya udah, kalau kayak kita kena api unggun aja, walaupun kita udah lama deket ya, kita mundur kan masih berasa panasnya tuh. Entar lama-lama hilang. Malam pertama masih berhasil tuh, berhasil itu. Jadi dia nggak merasakan lagi panas, dia bisa tidur. Yang ketiga dia jarang mimpi, udah mulai jarang mimpi. Biasa mimpinya tuh serem-serem terus. Ya kalau kita berbicara soal siapa tersangkanya sih kan kita agak repot ya, kita bukanya. Tapi kalau penglihatan saya, memang beliau ini kan zalim ke anak buah lah ya. Jadi mungkin itu yang menimbulkan dendam lah. Ini kan hari pertama. Nah hari yang ketiga saya kembali lagi nih. Kembali saya liatin, duh panas lagi kata dia gitu. Masih panas aja nih Di, kata dia gitu. Kok panas lagi Pak Haji, ngezikir nggak sih? Ngezikir kata dia. Ya udah kalau gitu kita beresin nih sekali lagi. Jadi dia saya suruh tidur, kemudian ngezikir. Rupanya setiap sihir itu pasti ada yang kita sebut dengan buhul. Ngerti buhul ya? Jimat. Bukan, sebuah tanda paling gampang, baik itu ikatan, baik itu rambut, atau misalnya baju atau kotoran atau apapun, sebagai penanda bahwa itu sebetulnya dia tuh diikat di situ. Gitu. Akhirnya intinya buhulnya kita hancurin, terus kemudian rumahnya kita azanin, itu sampai bersih-bersih itu. Lemarinya dikeluarin, itunya dibersihin, karena sampah melulu itu. Rumahnya tuh kotor banget itu. Itu ada kali saya bantu pindahan pakai mobil itu sampai 1 mobil. Itu dibagi-bagi tuh, lemarinya segala macam, kasur. Dari situ kita ruqyah, biasanya kita ruqyah rumah tuh. Kalau ruqyah rumah itu kan di pojok kiri kanan ya, mana pojok 4 penjuru lah ya. Itu biasa kita cipratin air. Nah alhamdulillah tuh. Tapi yang jadi persoalan, Banaspatinya balik. Baliknya bukan ke dia, baliknya ya yang pesan tadi, yang meninggal lah. Gitu. Karena kan harus ada yang dikorbankan. Nah yang dikirimnya ini nggak mati, maka balik kemana? Ya ke sana baliknya. Ke yang pengirimnya? Ke yang mengirimnya itu. Oh, iya. Harus balik itu. Itu kan perjanjiannya nyawa. Gitu. Nah alhamdulillahnya di situ beliau kembali sehat, pelan-pelan juga sudah bisa bisa jalan lah. Beliau tuh kalau jalan tuh kayak Conor McGregor, tahu kan ya? Nah dia kalau jalan kayak begitu tuh, saking itu perutnya gendut itu. Nah kita anggap insya Allah kalau masalah jin gitu ya, insya Allah masalah yang nggak terlalu berat. Tapi kalau sudah berbicara soal nazar, nah nih buat teman-teman yang suka nazar, suka janji, nanti kalau saya dapat rezeki, saya mau kasih ini, mau begini, mau begitu, tiba-tiba nggak dilaksanakan, nah nanti ada hukumannya biasanya. Apalagi kalau udah janjinya ke Allah, nazar ya. Yang kedua, selain nazar apalagi, yaitu biasanya dosanya orang-orang yang terzolimi. Kan beliau punya dosa zolim nih, gitu kan. Nah, salah satunya beliau ini kan punya hubungan yang kurang baik dengan keluarga, ke saudara-saudara. Beliau ini bisa dibilang apa ya, kalau dinasihatin keluarga nggak bisa, kalau teman baru masuk. Kebetulan ketemunya di kita. Nah, kan gue ini udah selesai nih. Ada satu yang bikin saya agak bertanya-tanya ya, kenapa selama saya datang ke sana saya nggak pernah ketemu orang tuanya, nggak pernah ketemu saudara-saudaranya. Ternyata memang beliau memiliki masalah. Masalah itu dimulai dari apa? Selain beliau ini arogan, temperamen,
Beliau ini kalau ngomong selalu, ntar gua santet lo ya, ntar gua telu lo ya, gua matiin lo ya. Selalu begitu kata-katanya. Ke saudara sendiri. Jadi makanya wajar. Kalau saudara-saudaranya kan 2 perempuan, 1 laki-laki itu pada minggir lah gitu, nggak mau deket-deket dengan beliau. Nah akhirnya satu waktu yang paling terlihat betul beliau ini kan tidak punya keturunan. Nah, diurus dengan istri yang kelihatannya juga sudah tidak sanggup gitu kan, disuruh cerai nggak mau. Akhirnya satu waktu begini, tidak sengaja saya ketemu ngobrol dengan beliau di jalan, tiba-tiba dia ngomong gini, "Di, gua ini kan udah zolim sama orang, gua ngerti lah gua salah, gua pengen memperbaiki, kira-kira gua memperbaiki dari mana?" Ya udah perbaiki aja urusan sholatnya dulu. Sholat mah insya Allah gua sholat. Ya udah oke, aman. Rumah tangga lah saya bilang, kita nggak bisa nih rumah tangga kayak begini, aneh nih saya bilang nih. Istri di mana, menjalin hubungan sama siapa, tapi ente diem aja. Akhirnya ya udah yuk ikut gua kata dia. Kemana? Saya gua mau ketemu ini nih temen gua jadi operator di pom bensin. Operator di pom bensin. Diajaklah saya ke sana. Ternyata operator pom bensin itu dia punya niat untuk menjadikan calon istri. Karena kan sama istri yang pertama ini kan memang status belum cerai, tapi memang semuanya sudah hambar aja. Operator ini perempuan? Perempuan. Oke. Perempuan. Yang menarik apa? Operator perempuannya ini ternyata punya hubungan pertemanan sama istrinya ini. Teman dari SD, SMP. Kenal lah. Kenal satu kelas. Terus? Saya juga kaget tuh, saya baru tahu di belakangan itu. Tapi mohon maaf, ini perempuannya ini kalau buat saya perempuan luar biasa. Ini saya kasih tahu satu cerita. Satu waktu calonnya ini kan bisa dibilang menerima lah keadaan apa adanya daripada teman saya ini ya, si Haji ini ya. Anda bisa bayangkan, duit nggak punya, pekerjaan nggak ada, penyakitan pula. Tapi perempuan ini mau. Saya ingat waktu itu mau melaksanakan pertunangan, karena kebetulan kemana-mana selalu bertiga sama saya tuh. Saya nganterin perempuannya ke keluarga istrinya. Teman saya itu diam di mobil, kebetulan pakai mobil saya. Dia diam di mobil tuh teman saya. Saya berdua nemenin nih, saya sama calonnya ini ketemu keluarganya. Dinasihatin ini perempuan, "Dok," katanya gitu, "kamu udah tahu kan laki-laki yang mau kamu nikahin ini keadaannya kayak apa?" "Udah Bu," katanya gitu. "Saya insya Allah siap lahir batin," katanya gitu. Karena kebetulan calonnya ini kalau mau tahu statusnya belum bercerai dengan suaminya, tapi sering mengalami KDRT, jadi kabur. Tuh, kebayang nggak rumitnya tuh rumah tangga tuh. Plus ketemu calon kayak begitu. Udah selesai itu, saya kan mendengarkan aja ya. Sambil saya ditanya, "Si Pak Haji ini gimana pertemanan dengan saya sampai berapa lama?" gitu kan. Itu situasi masih sehat loh ya. Jadi belum dalam taraf yang kritis gitu ya, masih sehat lah. Walaupun memang sering kontrol lah ke rumah sakit, ya rumah sakit sekitaran bulan-bulan Bekasi lah. Nah di situ diputuskan positif, anggaplah pertunangan kurang lebih sekitar sebulan kemudian. Anda bisa bayangkan 2 hari 3 hari sebelum pertunangan, ini tunangan ya. Saya kan tuh otomatis saya menghubungi ustaz saya untuk dijadikan salah satu saksi kan. Plus saya minta bantuan teman-teman saya untuk ngurusin bajunya, makanannya, roti buahnya, segala macam deh. Namanya juga orang tunangan. Hari ini diurusin, acaranya besok, anggaplah sekitar jam 10, jam 6 pagi mau dibatalin sama teman saya. Tuh, kebayang nggak? Kenapa? Saya udah ngeyakinin keluarga perempuannya, saya udah ngundang guru ngaji saya udah ngundang teman-teman saya, jam 6 pagi pengen dibatalin. Apa nggak bingung saya coba? Alasannya? Alasannya apa coba? Kaki dia bengkak, dia nggak bisa jalan. Coba. Sedangkan itu yang namanya cincin tunangan udah dibeli. Yang saya takutin bukan itu batal, tapi muka saya mau ditaruh di mana kan gitu. Nah, udah itu, saya telepon dong, "Ente kenapa Ji? Kok malah nggak jadi? Jangan bikin saya malu. Ente serius nggak sama perempuan ini? Perempuan ini udah mau nerima ente apa adanya." Saya bilang gitu. "Saya serius, Di.
Kalau nggak ente kesini. Jalan saya jam 7 tuh. Bareng teman saya namanya Adi, pakai mobil. Saya samperin ke rumah, rupanya kakinya emang udah bengkak itu. Kakinya tuh udah bengkak. Mungkin barangkali beberapa teman-teman yang tahu yang kan ini perutnya bulat ya. Kalau dokter sih diagnosanya sih penyebabnya karena memang dia ini banyak minum minuman soda susu, Fanta, Sprite kayak begitu-gitu. Jadi setiap minum, istirahat, pulang kantor atau apa, minumannya itu terus. Ngerokoknya kuat, begadangnya kuat, alasannya begitu. Kalau menurut medis ya. Nah, saya datangin di situ, saya bilang, ente nggak bisa batalin begitu. Ente masih cinta nggak? Masih, kata dia. Kalau nggak gini aja deh. Ini gua titipin uang, lu beli yang kira-kira masih kurang. Nanti kalau kurang lu telepon gua, nanti gua transfer, kata dia. Bingung dong saya. Dia yang mau tunangan kok dia nggak datang malah ini. Terus gimana cara tunangannya? Nanti gua video call. Waduh, kata saya, Allah ya Robbi, ini demi Allah saya ceritain, sampai bingung saya tuh. Aduh bro, kata saya sampai saya ngomong gitu. Lu nggak tahu gue pusing kalau udah begini, udah gue susun semua, gue udah ketemu keluarganya. Nanti gue yang diomelin, saya bilang begitu. Kan saya pakai gua ya, padahal awalnya haji saya panggil itu dia. Nah, udah itu sampailah saya ke rumahnya. Udah deg-degan, saya tangan saya udah gemeteran tuh. Takut ngamuk-ngamuk atau apa gimana, namanya kayak main-main kan. Saya sampai ke sana, assalamualaikum, kata saya tuh, Ustaz, Pak Haji nggak bisa datang, gimana ya Ustaz? Ya udah nggak apa-apa katanya, udah kita ngomong apa adanya. Yang perempuannya saya pikir bakal nangis atau apa, dia akan manggil saya, mana si ini katanya gitu kan, si MA mana katanya, kita sebut aja MA lah. MA nggak bisa datang, soalnya kakinya dia bengkak. Ditelepon lah video call. Di video call manggilnya apa? Ayang, katanya gitu. Tuh, masih manggil Ayang tuh. Assalamualaikum Ayang. Nggak jadi datang kenapa? Kata dia gitu. Maafin saya, nih saya keadaannya begini nih, saya nggak kuat bangun. Terus di video call bengkak kakinya. Bareng sama keluarga di situ. Terus gimana kelanjutannya? Ya udah nggak apa-apa, kata dia. Udah lanjutin aja. Insya Allah saya serius kok sama kamu, kata dia gitu. Semuanya hening semua di situ. Ini bakal ngomong apa ya? Terus tiba-tiba perempuannya ngomong gini, ya udah Ustadz dilanjut aja nggak apa-apa, katanya. Insya Allah saya ikhlas, saya siap gitu. Wah, saya lewatin, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, ini perempuan, masya Allah, kata saya gitu. Jadilah pertunangan di situ sambil video call. Berarti sudah tahu ya, ini si Mbak ini sudah diikat dengan cincin pertunangan. Insya Allah 3 bulan lagi menikah, katanya kita kan. Alhamdulillah, yang perempuannya mau siap menerima dalam keadaan apapun, gitu kan. Nah, udah selesai, kan dimati dong video call dong. Pada saat dipakein cincin itu yang pakein cincin siapa? Yang pakein cincin itu ibunya. Ibunya sambil nangis itu, cincin tunangan. Lah yang laki-lakinya nggak ada. Udah itu udah selesai acara, selesai dipakai. Di video call lagi sama perempuannya. Saya pikir mau ngomong apa. Pas video call dia ngomong gini, Assalamualaikum Ayang, tuh cincinnya udah aku pakai ya, kata gitu. Semangat ya, biar cepat sembuh ya. Itu semua yang hadir situ pada diem, pada yang nangis itu. Udah kayak sinetron nih cerita. Saya baru ngalamin banget nih kejadian kayak begini. Selesai di situ. Selesai di situ, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Di mana beliau pengen jalan berdua, pasti ada saya. Karena mereka tuh nggak saya perbolehkan berdua-duaan tuh. Harus sama saya bertiga-tiga. Anda bisa bayangkan, saya yang bantu ngobatin dia, temen curhatnya dia. Bang Afri, saya kasih tahu ya. Beliau itu, saya pernah jengkel sama almarhum ini. Sehari itu nelfon bisa sampai 30 kali loh. Nelfonin abang? Nelfonin saya tuh. Nggak kenal waktu. Siang, pagi, siang, sore, malam, nelfon. Ngapain? Saya cuma sekedar pengen say hello aja, sambil nanya lu lagi ngapain, lu lagi di mana Ndi, lu sibuk nggak Ndi. Sampai istri saya juga jengkel, istri saya tuh sampai saya ngomong gini, saya kan lagi makan, dia nelpon, saya telepon terus, ngapain sih lu nelpon mulu, kayak nggak ada kerjaan aja lu. Gue jengkel banget lu telepon mulu, biarin lu jengkel sama gue, kan gue nelpon lu kan sering, kalau gue udah nggak nelponin lu berarti tandanya gue udah mati. Saya marah, hilang tuh marah saya tuh.
Ya jangan begitu dong, sampai lembut kan ngomongnya, jangan begitu dong. Kan gue juga ada kerjaan, jangan diteleponin melulu. Gue nggak punya teman lagi selain lu, kata dia gitu. Ngomong ke saya tuh, gue nggak punya teman lagi, teman gue udah pada ninggalin gue. Ya udah, ntar gue telepon lagi, saya makan lagi tuh. Padahal tadinya saya udah marah banget itu sama dia, karena kerjanya teleponin melulu. Nah, dalam perjalanannya makan bakso, kemudian pindahan rumah, karena rumah yang dia tempatin itu, yang saya baru tahu ternyata itu rumah ibunya. Itu kan dia ngejual rumah. Saya ingat betul, tolong dong dizikirin dong, kira-kira nih rumah kapan lakunya. Coba lihat deh. Nah itu kerjaan saya tuh kadang-kadang sama teman-teman juga begitu. Minta petunjuk apa gitu. Tenang aja nih, rumah lo laku. Yang beli orang Cina, saya bilang gitu. Ternyata menarik. Ini rumah dia, di depannya tuh ada yang ruko-ruko yang beli tuh Cina-Cina situ, yang jualan handphone, yang beli rumah dia. Laku kalau saya tidak salah 380 juta kalau nggak salah deh. Nah duitnya tuh dipegang sama dia. Nah dia beli perabotan, dia pindah gitu kan. Istrinya nggak tahu rumah itu laku, istrinya nggak tahu, dia pindah dia nggak tahu, dia tunangan pun dia nggak tahu istrinya tuh, istri sahnya itu. Di situ saya kan juga banyak menghabiskan waktu dengan mereka berjalan-jalan bertiga lah ya, saya temenin makan apa gitu. Satu waktu keadaan sudah mulai kritis itu Pak Haji tuh. Keadaan kritis, feeling saya ini kayaknya nggak lama lagi Pak Haji mau dipanggil nih. Maka tentu saya punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Inisiatifnya saya cari saudaranya. Karena saya dengar-dengar selentingan bahwa sebetulnya dia tinggal di situ tuh ada 2 saudaranya yang tinggal dekat-dekat situ. Saya tanya-tanya tuh ke RT situ. Dapatlah saya nomor kakaknya itu perempuan. Pas kakaknya perempuan saya ada kasih tahu Bu, tolong Bu, nama saya Andi. Ini ada ibu keadaannya udah begini, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Ini jadi ada siapa ya? Saya temennya Bu, saya ngedampingin. Kebetulan teman pengajian. Ini beliau baru masuk pengajian. Tahu jawabannya apa? Aduh, sayanya lagi sibuk. Udah saya minta tolong lah sama Nak Andi, tolong uruslah bagaimana bagusnya. Ini orang kenapa sih adanya udah mau meninggal begini, udah sekarat begini kok nggak mau ditemenin gitu kan? Kecurigaan saya udah mulai kemana-mana. Saya pulang sambil marah itu. Jadi dia bilang rumahnya udah laku kan, kata. Kok tahu? Saya bilang. Udah cuma pakai aja uang itu. Anda tahu, saya ngurus dia ini, saya nggak sendirian. Saya dibantu 2 orang teman pengajian. Itu uang, saya kan butuh buat makannya, bayar teman segala macam. Itu uangnya dipegang sama istrinya. Itu susahnya, Masya Allah, keluar uangnya itu susah banget. Sampai saya harus banyak dramanya lah. Karena kan pengobatan juga butuh uang ya. Kenapa saya bisa bilang istrinya bisa sampai pegang ATM? Karena sehari selepas dia pindah itu ketahuan. Tiba-tiba 1 hari habis pindah dari rumah itu, besoknya dia pindah ke rumah itu beli perabotan dengan calonnya itu. Sorenya itu istrinya ada di situ. Saya kaget dong. Waduh, berantem nih kata saya itu. Ternyata di luar dugaan istrinya nggak marah. Istrinya itu nggak marah. Entah gimana caranya dia bisa dapat alamat rumah pindahan yang baru ini. Dan pada saat dia datang, oh kamu, yang ternyata jadi calon istrinya si MA ini, suami saya katanya. Kenapa nggak ngomong aja, saya nggak akan marah kok, katanya gitu. Rupanya mereka ini teman dari SD SMP, yang akhirnya ngebuat saya potongan-potongan ini baru kelihatan gitu. Oh ternyata begini keadaannya. Otomatis dong ATM dipegang sama istri sahnya. Oh itu luar biasa tuh, saya minta uang itu. Dia nggak mau ngeluarin sama sekali dengan alasan selama si almarhum teman saya sakit ini, itu kan biaya pengobatan semua dari istrinya. Nah itu katanya buat bayar utang. Oh itu saya kelabakan itu. Karena kenapa? Besoknya dia harus dibawa masuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit inilah yang agak repot. Repotnya gimana? Beliau ini sebetulnya dalam kondisi yang masih sadar. Tapi kalau sudah nggak sadarnya itu udah kayak orang nggak jelas. Contoh, kebetulan teman-teman pengajian udah nggak ada yang bisa ngerawat. Ingat malam-malam yang adanya datang ketemu itu sama saya itu, yang dia menanyakan oh saya bakal disantet apa enggak, kalau saya mati organ saya diambil apa enggak. Di situ ada obrolan,
Bang Andi, saya tuh nggak bisa nggak bisa saya tuh nemenin abang saya. Tolong cari orang, saya bayar 200.000 sehari. Saya kaget dong, saya marah-marah dong. Masa nggak ada keluarganya bisa nungguin dia sama sekali sehari 2 hari? Nggak mungkin ngandelin kita juga. Malam itu juga saya cari bang. Saya cari itu. Saya ketemu siapa yang saya ambil. Polisi cepek bang. Namanya tuh siapa? Irwan namanya itu. Orangnya masih ada tuh di Pasar Wakalong Bekasi itu. Malam saya jemput malam-malam juga itu. Jam 10 apa jam 11 gitu. Nah, udah itu saya bawa ke rumah sakit. Saya mau pulang, rupanya teman saya yang tadi keadaan koma bangun. Andi mana, katanya gitu. Dipanggil lah saya, aduh kata saya, harusnya saya jangan dipanggil, kalau nggak saya entar nggak bisa pulang, saya bilang gitu. Pengennya minta ditemenin terus. Lu mau kemana, kata dia gitu. Mau pulang, besok kerja, kata saya gitu. Nggak mau gua, kalau nggak gua nggak masuk rumah sakit nih, kata dia gitu. Jangan begitu, besok pagi gua datang. Lu jangan jangan bikin masalah, karena orangnya temperamen nih. Akhirnya dengan segala macam cara, akhirnya saya diem-diem kabur. Karena saya udah percayain teman saya namanya Irwan ini. Saya sampai rumah jam berapa? Jam 12, jam setengah 1, jam setengah 3 saya ditelepon sama si Irwan. Assalamualaikum bang, tolongin gua bang, gua nggak kuat bang, gua nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Mata gua pedes bang. Pedes kenapa? Gua ditimpuk sama teh manis, kata dia gitu. Ditimpuk kenapa? Kata saya gitu. Nggak tahu gue, mata gue pedes nih bang, gue nggak kuat, gue pengen pulang. Jangan pulang, gue minta tolong. Udah pokoknya lu diam di situ, besok pagi gue kesana. Balik lagi dong saya kesana pagi-pagi, nggak jadi kerja, saya izin. Sekitar jam 7:30 lah, saya sampai di rumah sakit bulan-bulan lah, sekitaran Bekasi lah. Assalamualaikum. Dia sambil buang muka tuh, saya ingat banget saya teman saya tuh, si Haji nih. Anak orang kenapa lu timpuk? Lu nggak ngargain orang banget, namanya ngurusin lu kan capek, orang pengen istirahat malam. Abis gue panggil-panggil, nggak denger-denger, ya gue timpuk aja, kata dia gitu. Ya tinggal ini aja panggil suster, kan ada bel itu, tinggal pencet perawat datang. Lu main timpuk-timpuk aja, saya bilang gitu. Udah pokoknya lu di sini aja. Udah pokoknya lu tenang-tenang, lu diem. Lu mau makan apa, nanti gue suruh si Irwan cari makanan, saya bilang gitu kan. Nah, selama dia dirawat di situ, diajarin zikir. Kadang-kadang dia aneh juga tuh. Saya zikir Allah, Allah, ayo zikir dibanding ngomong yang enggak, ayo zikir. Allah, Allah, Allah. Entah kalau udah capek, entar dia manggil nama saya tuh, Andi. Kadang-kadang teman saya lagi yang panggil tuh, yang lain-lain dipanggil namanya sama dia. Lo kalau zikir jangan main-main, saya bilang gitu. Gue nggak main-main, kan gue manggil Allah, kata dia gitu. Lo sadar nggak lo manggil gue? Enggak, kata dia gitu. Wah udah nggak beres nih, kata saya, udah nggak beres nih. Akhirnya satu waktu 3 hari kemudian kebetulan tunangannya datang nungguin. Saya juga sampai sekitar pada asar. Saya udah feeling ini dia udah mulutnya itu udah beku, matanya itu udah mendelik ke atas, kulitnya tuh udah kering. Terus kemudian dia begini, terus dia begini dia goyang-goyang. Saya udah feeling kayaknya nggak lama lagi dipanggil nih. Jam 5 dia dipanggil. Itu pun saya dengan keadaan saya lagi teleponin saudaranya bahwa keadaannya udah sakaratul maut, kritis. Saudaranya juga di saat itu juga ngomong begini, udah gini aja, tolong Bang Andi urus, katanya. Urus ambulannya, kami mah tunggu aja di rumah. Ibu datang dong Bu, tolong ini maksudnya bantu saya. Jangan semuanya diurus, saya datang ke rumah sendiri. Saya bilang begitu. Udah nih saya transfer uang ya. Saya ingat waktu itu bayar segala macam tuh 2 juta. Saya di situ rasanya tuh udah pengen marah meledak, gimana? Kok ini keluarga begini banget gitu. Tapi saya yakin pasti ada alasan lah kenapa begitu, bisa seperti itu gitu. Akhirnya dibawalah tuh jenazah tuh. Jenazah dibawa. Sampai rumah itu malam, dimakaminya besok. Tapi yang lucu begini Bang Arfi, malam sekitar saya kan di situ sampai sekitar jam 10:30, jam 10, jam 10:30. Ini kan anggaplah ini misalnya nih jenazah beliau ya. Tapi antara sadar nggak sadar, itu di kepala dia kok saya bingung kok almarhum ini ada 2. Kan beliau udah meninggal nih. Tapi di sini di kepalanya itu ada beliau juga gitu.
Kan ditutup. Kok saya ngeliat lah, kok teman saya ada 2, saya bilang gitu. Tapi dia sambil begini. Ini jin korinya apa dia gitu. Saya perhatiin, saya duduk, kan ini mayatnya dia ya. Ini kepalanya anggapnya. Dia di sini, terus saya di sini. Saya kan ngeliat ya. Tapi dia matanya nggak natap saya. Terus habis itu saya pindah ke sini. Tapi dia dengan posisi yang sama. Pun sama dia nggak ngeliat saya. Habis itu dia berdiri. Dia duduk lagi di sini. Ini jin, setan apa korin nih kata saya gitu kan. Karena kan kita sudah tahu dalam Islam kan roh itu kan perginya kemana kan kita sudah paham ya. Tapi saya nggak mau inilah. Saya nggak mau. Saya abaikan gitu maksudnya tuh. Saya pulang. Akhirnya balik lagi saya besok. Saya makamin di situ. Tapi yang saya bingung. Inilah kadang-kadang salah satu keutamaan berzikir itu kan barang siapa yang rajin memanggil namaku, kemudian dia laksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka aku akan berikan dia pengetahuan yang dia tidak tahu sebelumnya. Jadi banyak hal-hal di luar yang kita tidak tahu, tanpa seizin Allah dikasih tahu kita nggak akan tahu. Dan itu benar-benar ngebuat saya itu agak merinding. Sampai sekarang pun saya kalau ngebayang itu merinding. Kenapa? Pada saat jenazah almarhum itu dimakamkan, kemudian ditaruh tanah kuburan gitu kan, ditutup ya. Kok sama-sama saya ngeliat ada orang yang lari dari jadi kayak lari lompat gitu ke atas gitu, dia mau lari, terus tiba-tiba kayak ada yang nangkep, terus balikin lagi ke bawah. Kata saya, itu apa? Kata saya tuh ya, perasaan kayak temen gua tapi kok hitam gitu. Terus yang ngambilnya itu ular gitu, tapi ular tuh bentuknya tuh gede gitu ya. Jadi dia lari kayak ada api gitu ya. Terus dia lari, terus tiba-tiba ada yang ngejar dia, nggak bisa lari jauh, dibawa balik lagi ke dalam kuburan itu. Dikejar oleh ular. Dikejar ular itu. Saya nggak tahu namanya apa itu. Kata saya, kayak temen gue posisinya nggak bagus di sini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa. Saya berdoa tuh. Besoknya saya ngomong sama Ustadz, feeling saya kayaknya keadaan almarhum kayaknya kurang bagus deh, katanya gitu. Udah nggak apa-apa, udah kirim doa aja, nanti kita yasinan, kita kirim doa. Nah, ini yang menarik nih. Yang menariknya bagaimana? Beliau ini pada saat teman-teman sudah kita ngadain yasinan gitu. Kita ngadain yasinan, kita kirim doa buat beliau, itu 2 hari berturut-turut. Hari pertama saya lagi begini nih, Bang. Ngezikir Allah. Tahu-tahu saya langsung masuk di satu tempat. Itu ruangannya betul-betul warnanya itu warna merah menyala. Itu panasnya minta ampun. Panas. Saya ngerasa saya tuh masih dilindungin. Tapi saya tahu itu, saya ngeliat orang-orang tuh lari-larian. Ada yang kebakar di sininya. Ada yang ditimpa perut. Teman saya itu yang pertama kali saya lihat, kalau saya nggak salah ingat, beliau itu kan perutnya gendut. Yang kelihatan sama saya pada saat saya masuk ke alam itu yang saya lihatin tuh pas lagi ngezikir begini ya, tahu saya nyampe gitu masuk ke situ, beliau tuh telentang, perutnya gendut, itu tiba-tiba ada batu itu langsung ngantem itu perutnya tuh, dihantam begitu. Ya pejat dong kalau begitu kan. Langsung muncrat begitu. Saya ngelihat, ya Allah, tuh daging, kepala, tulang, segala macam itu udah pada bersebaran kemana-mana. Tapi anehnya saya lihatin lagi, secepat itu hancur, secepat itu juga utuh badannya. Abis itu dia lari, terus dikejar ular itu. Dikejar ular, dimakan sama dia, kan lari tuh ya. Dikejar ular, ularnya kan gede, lebih cepat ya. Dicapuk begitu, dikunyah-kunyah, dibuang itu badan-badannya. Sampai sebegitunya. Entah nggak lama saya tungguin, balik lagi tuh badannya. Dia teriak-teriak, dia panggil. Tapi panggilannya kedengaran sama saya itu apa? Dia manggil ibunya. Mama, tolongin Dede, mama, gitu. Langsung di situ saya, bener nih anak. Ini anak nih durhaka sama ibunya ini. Saya udah yakin 100% tuh. Berarti ini anak durhaka sama ibunya. Habis itu saya diem, langsung saya diem begini, astagfirullahaladzim. Ngomong lagi dong saya sama Ustadz. Ustadz, ini saya halusinasi atau bukan? Apa saya disesatin setan atau enggak? Saya bilang gitu kan. Ini almarhum si MA ini
habis dia di alam kubur, saya Diazab. bilang gitu. Iya, habis dia, saya bilang gitu. Ya udah, ntar kita yasinan lagi katanya. Udah coba-coba sama-sama kita yasinan lagi katanya. Yasinan lagi, kita situ kirim doa di situ. Nah, saya pikir udah dong, selesai lah ya. Dan seperti biasa saya nggak zikir lagi, diam lagi. Tapi sebetulnya di kepala saya tuh masih terbayang dia gitu. Pas lagi diam, langsung badan saya total lemes gitu ya. Saya masuk di sana. Tiba-tiba pada saat dia lagi lari-lari dikejar api, dibakar, kemudian kepalanya tuh dihantam. Tahu-tahu kan kondisi badan dia udah nggak begitu banyak sisa ya. Jadi kebakar hitam semua. Ini kan tangan ya. Tapi ini jari-jari ini udah nggak ada, cuma sisa tulang-tulang doang nih. Tulang ini yang udah runcing-runcing. Ini juga sama. Ini tangannya udah nggak ada. Jadi runcing-runcing. Terus kaki cuma tinggal ini udah nggak ada gitu. Tahu-tahu pada saat dia disiksa, tiba-tiba dia pada saat disiksa tuh udah blek gini ya, berdiri pakai dengkul. Tahu-tahu saya ngeliat ada perempuan, ibu-ibu, dia pakai kerudungnya tuh cakep banget. Itu yang saya lihat ada paduan putih, emas sama merah, kalau nggak sedikit merah kalau saya lihat sih. Itu tiba-tiba dia duduk di atas bangku, tahu-tahu blek masuk gitu. Entah datangnya dari mana, tahu-tahu blek masuk. Teman dia masuk begini, teman saya tiba-tiba dibawa nih ke dia nih, ke ibu ini nih, tapi dia sambil posisi saya nggak tahu ibu itu ngomong apa, tapi yang kedengaran juga kembali lagi ke saya, ini teman saya ngomong gini, maafin dede mah gitu, maafin dede mah, kata dia gitu. Oh udah bener nih orang nih, ini durhaka dia sama ibunya nih, kata saya nih. Oh udah pasti ini udah durhaka sama ibunya nih, kata saya nih. Pantesan kok nggak selesai, kata saya gitu kan. Selesai ngobrol, ibunya tiba-tiba mundur, blep, hilang. Saya mau pergi tuh ya, maksudnya udah nggak mau ngeliat lagi. Tiba-tiba ada suara, kamu jangan pergi, ikutin teman kamu dari belakang. Teman saya ini dibawa ke arah sini karena saya ngeliat di situ ada pintu gitu kan, tadinya di situ tuh. Nah di situ ada pintu, tapi tanpa ada pintunya, jadi kayak kotak begitu. Saya ngeliat dari kejauhan itu kok ada ada air terjun. Terus kan kalau air terjun kan pasti ada kubangannya tuh, air tuh. Terus ada pohon-pohon cantik, ada rumput, ada perempuan-perempuan gitu. Teman saya ini dibawa dengan 2 orang kiri kanan ngebawa, tapi sambil nenteng ininya, bukan nenteng baju ya, karena di situ kan yang saya lihat yang disiksa kubur itu telanjang. Pada telanjang, mau laki mau perempuan telanjang gitu. Ini yang ditenteng ini kulit sama tulang dipegang gitu. Dia bawa, saya di sini ngikutin gitu kan. Abis itu dia masuk, keluar. Terus teman saya ini dilempar lah ke kubangan air itu. Dilempar di situ, saya tungguin. Ini ada apa? Kok dilempar ke sana? Kata saya gitu. Udah selesai, tahu-tahu dari dalam kubangan air itu ya dia keluar. Wah, kayak iklan sampo gitu, keluar dari kubangan air dengan bentuk yang saya tahu itu teman saya, si MA ini. Tapi dalam bentuk rupa yang jauh banget berbeda. Yang saya lihat tuh dia badannya proporsional ya, tinggi, ya jangkung lah gitu. Lehernya panjang, terus hidungnya tuh mancung. Pokoknya hati saya tahu bahwa itu bukan jasad dia yang lama, tapi saya tahu itu teman saya MA. Dia jalan gitu, jalan. Abis itu dia duduk di situ kan, sambil duduk begini gitu. Terus dia selepas itu dia nengok ke kiri. Sini, kata dia gitu. Kan saya kan posisikan di sini ya. Saya pikir, ini manggil siapa dia itu? Sini, Ndi, kata dia. Oh, lu bisa ngeliat gua? Kata saya gitu. Sambil senyum. Saya datanglah ke dia. Bro, ini bener lo? Kata saya gitu. Iya bener, sambil senyum. Karena saya tahu ciri khas dia senyumnya tuh kayak apa, kan saya paham. Ini bener lo? Kata dia. Iya bener, kata dia gitu. Makasih ya, alhamdulillah, kata dia gitu. Doanya kabul, diterima. Ya bener, kata saya gitu. Emang nyampe doanya? Alhamdulillah nyampe, kata dia gitu. Sampai nih ya, terima kasih terima kasih gue buat Ustadz sama teman-teman pengajian. Di situ tuh saya diem aja, kayak pengen nangis kenceng gitu. Kayaknya tuh selama ini saya ngedampingin dia tuh, masya Allah capeknya bener-bener luar biasa. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya walaupun dia harus disiksa dulu, ternyata doa itu nyampe. Makanya buat teman-teman,
rajin-rajinlah kirim doa ke orang tua atau saudara atau siapapun lah yang sudah meninggal gitu ya. Karena doa itu nyampe. Nyampe itu. Selepas itu ada kalimat lucu, dia begini bilang, makasih, kata dia gitu. Ya sama-sama. Lu di sini aja, kata dia gitu. Ngapain? Iya di sini aja. Kalau gua di sini, gua pasti mati. Ntar anak bini gua gimana? Kata saya begitu. Udah, pokoknya yang penting sekarang udah selamat. Insya Allah nanti gua kirim doa. Yang mudah-mudahan kita semua bisa menikmati nikmat kubur buat semua orang. Saya bisa bahasanya begitu aja, seadanya sekenanya tuh saya ngomong tuh. Habis itu saya pergi. Selepas begini, Allah, langsung, karena berasa banget kan kalau kita bangun tuh ya. Besoknya saya ngomong tuh ke teman-teman, alhamdulillah doa diterima, gitu kan. Kalau kita kan nyebutnya pengajian pengamal zikir lah, gitu kan. Itulah salah satu cerita yang, kalau saya ceritain detailnya bisa panjang. Karena ternyata selepas beliau meninggal itu, perebutan harta penjualan rumah lah di situ. Udah rame itu udah. Karena memang dengan alasan A, B, C, D, akhirnya dengan tunangannya sebatas tunangan saja. Selesai sampai di situ, akhirnya beliau menikah dengan laki-laki yang lain. Terus kemudian usaha-usaha beliau yang masih tersisa itu disodakokan semua. Sudah selesai, nggak ada lagi yang tersisa dari itu, gitu. Oke. Wah, ini sih bisa dibilang dari kesimpulannya, kalau ya sekedar analisa ya, di situ dia punya dosa besar sama ibunya. Betul. Dan artinya ibunya akhirnya mungkin memaafkan. Betul. Sehingga dia bisa diangkat ke sana ya. Betul. Ya, artinya hubungan antara manusia sesama manusia itu hanya bisa diselesaikan dengan manusia itu sendiri ya. Betul. Walaupun dalam satu keyakinan saya, putusnya harapan bahwa walaupun kita meyakini orang ini barangkali semasa hidupnya kurang amal baik, toh dengan doa, keyakinan kita, ya doa anak soleh, sedekah jariah, insya Allah bisa menyelamatkan, asal terus saja dikerjain. Jadi jangan mentang-mentang orang itu udah meninggal, udah selesai aja. Nah, kita nggak ada begitu, gitu. Nggak ada salahnya dalam kita mendoakan seseorang ya. Betul. Kan mungkin ada yang berbeda paham ya, mungkin dianggap yang sudah meninggal ya sudah terputus amal dan segala macamnya, tapi ya kita namanya mendoakan orang nggak ada salahnya ya. Betul. Silakan dengan keyakinan masing-masing, tapi ya kita juga punya keyakinan. Betul. Kalau itu keyakinan saya. Betul. Kalau saya kan biasanya kalau kejadian begini, Bang Arfi, saya tuh nggak semata-mata, ada kejadian goib terus tiba-tiba saya yakin. Enggak, saya pasti tanya dulu, Ustadz, ini benar nggak saya begini? Takutnya saya disesatin iblis, jin atau apa. Nanti dicari ayatnya sama beliau. Di sini benar, nah ini agak kurang pas, nah ini salah. Nanti biasa beliau kasih tahu itu. Dan insya Allah soal yang saya ceritakan ini, insya Allah saya nggak buat-buat. Karena semua pelakunya, teman pengajian saya masih pada hidup semua. Gitu. Dan disitulah pentingnya seorang guru untuk membimbing kita ya. Betul. Kadang-kadang kan bisa juga kita dalam situasi seperti itu ternyata kita ditipu oleh jin ya kan. Nah inilah pentingnya, ada dalilnya enggak, ada riwayatnya enggak. Nah itulah. Iya, itu namanya Al-Quran tadi. Ya. Luar biasa. Iya. Bang Chandra nih, Bang Andi Chandra namanya. Iya. Ya satu lagi Chandra anak jin. Nah Bang Andi, ini sih bisa dibilang apa ya? Banyak banget ininya ya, maksudnya pesan-pesan moralnya, maksudnya bahwasanya ya kita di dunia ini ya kayak tadi, orang tua itu yang namanya ibu itu surga kita. Betul, iya, itu keramat itu. Keramat kita itu surga kita ya. Iya. Dan yang namanya saudara dan segala macam tuh ya jangan sampai. Iya kayak. Silaturahmi, iya. Itu kan sedih banget ya, di akhir hayatnya dia saudaranya nggak ada yang mau dan segala macam, tapi karena dia mungkin ada ketamakan masalah harta juga atau apa, dan mungkin ucapannya yang sering ya gua santet lu, itu ini emang brengsek juga. Iya, karena memang betul beliau pernah memang mencari orang pintar sampai ke daerah Jawa Timur untuk itu ngabisin saudaranya itu. Wah, gitu. Itu memang pernah diakui sendiri. Dia ngomong. Iya, ngomong itu. Nah, jadi ya takutlah orang sama dia jadinya kan, nggak berani ini kan, gitu. Tapi ya barangkali alhamdulillahnya
saya pikir semua orang tidak mungkin buruk semuanya atau baik semuanya. Benar. Yang penting bagaimana caranya mengembalikan kesadaran itulah. Karena kakak saya kalau bukan ngobatin orang ya, kan seringkali orang banyak minta tolong. Tuh saya selalu bilang, pada hakikatnya semua akan kembali ke Allah, apapun jalannya, pasti balik lagi ke Allah. Gitu. Nah jadi pentingnya kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, sebetulnya hikmahnya banyak. Gitu. Kan saya selalu bilang, paling ujung-ujungnya kalau kita ketemu ulama-ulama ahli hikmah itu kan, rapihin sholatnya, gitu kan, kencengin zikirnya, obati penyakit hatinya, kan begitu rata-rata tuh. Nah itu yang ya barangkali yang membawa kebahagiaan seperti itu. Iya. Gitu. Dan mungkin kayak sepintas kan, mungkin kayak tadi saya melihat, wah ini orang begini-begini. Tapi kita nggak pernah tahu di mata Allah mungkin dia jauh lebih baik dibanding kita, ya kan? Betul. Itulah kenapa tiba-tiba dia bisa ditarik seperti itu. Kan mungkin ya namanya amal orang cuma Allah yang tahu. Mungkin dia ada sesuatu yang dilakukan sangat baik di mata Allah ya, sehingga menyelamatkan dia. Ya wallahu alam ya. Insya Allah ya. Berbaik sangkalah makanya itu karena tadi omongan gue kadang langsung pelajur. Nah Bang Andi ini masih bicara yang masalah tadi. Misalnya andai kata kayak Bang Andi dan teman-teman pengajian ini ada salah seorang misalnya dari subscriber juga, Bang Andi ada yang butuh pertolongan atau bagaimana, apakah Bang Andi bersedia untuk menolong gitu? Boleh aja kalau saya ada waktunya, nggak apa-apa. Dan Bang Andi ini tinggal di Bekasi ya? Saya di Bekasi. Nah nanti semisalnya Bang Andi ada yang, kan biasanya kalau di saya tuh netizen saya nih rata-rata kebiasaannya nih, Bang nomor teleponnya berapa Bang? Saya minta bantuan Bang. Ini banyak banget kayak gini-gini nih. Berarti Bang Andi udah ikhlas untuk kasih tahu ya? Ikhlas, ya. Oke, nanti insya Allah kalau ada yang nanya nomornya Bang Andi, lu tanya bro pasti gua kasih tahu, oke? Kalau lu mau langsung nanya, lu bisa ke WhatsApp gua atau nanti gua pin deh nomornya Bang Andi biar bisa langsung hubungin dan bikin appointment dengan beliau. Jadi ya itu ya Bang Andi, selagi Bang Andi masih bisa, pasti Bang Andi akan coba bantu ya. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah. Oke deh Bang Andi, ini kisahnya luar biasa. Wow, gue dengerin baru sedikit aja tuh akhirat itu seserem itu ya. Iya. Iya, memang begitu. Kadang-kadang juga kita ini kalau berbicara soal itu ya, kadang-kadang orang-orang yang Allah angkat derajatnya itu kan, mereka itu kan bisa ngelihat sampai ke kolbu ya, sampai ngelihat. Bayangkan begini Bang Irfan, Bang Arvin ya, saya kalau pengamal zikir itu dalam tahapan tertentu, semua soal kita tuh mereka bisa tahu. Contoh misalnya, zikir saya baik, tiba-tiba Allah kasih pengetahuan ya tentang Mas Arvin ini orangnya begini. Kalau kita kasih tahu kan pasti malu ya. Semua orang kan pasti punya aib gitu kan. Tapi aib kita tuh, kita belum meninggal aja orang bisa tahu, kita aja bisa malu. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, nanti di padang mahsyar itu, di mana semua kebaikan keburukan nanti dibuka. Wah itu malunya kayak apa gitu. Nah ini makanya biasanya ulama-ulama hikmah kita ini kan nggak kelihatan. Ini kalau bisa dibilang saya ini cuman sebatas orang biasa yang zikirnya mungkin nggak seberapa. Tapi pengalaman ini udah membekas betul di hati. Sampai tadi kan kita ngobrol sama Temona juga ini ya. Kalau bisa dijadiin sinetron apa film, bisa jadiin film apa jadi buku nih. Karena memang ceritanya itu di luar dugaan gitu. Ini ketemu ini, akhirnya ini sama ini, itu jadi nyambung semua. Itu yang luar biasanya tuh. Ntar versi lengkapnya kali kapan ada waktu saya ini lagi kali gitu. Siap. Nah Bang Andi, ini sebelum kita tutup episodenya, ada nggak sih pesan yang Bang Andi mau sampaikan buat daripada nonton di rumah nih? Ya, jadi pesan saya memang gimana caranya supaya hubungan dengan Allah itu kan menjadi baik ya. Baiknya tentu semuanya dilaksanakan karena ikhlas. Apalagi buat kita sebagai anak ya, hukuman durhaka ke orang tua itu tidak lagi menunggu di akhirat, itu udah pasti dunia Allah kasih balasan. Makanya kebahagiaan, kesedihan, semua hal itu bergantung bagaimana akhlak kita dan akhlak kita ke orang tua. Jadi jangan sia-siain lah, kirim doa tuh sering-sering, sedekah atas nama orang tua sering-sering. Nah jadi insya Allah lah semua amal perbaikan. Kalau guru saya suka ngomong, kita hari ini tuh merupakan hasil akhlak kita di masa lalu. Nah, kita akan seperti apa perlakuan yang kita dapatkan bergantung bagaimana akhlak kita di hari ini. Nah, itu semua nanti dikembalikan ke teman-teman. Kan udah tahu ilmunya. Gitu barangkali ya.
Ya, apapun yang kita tuai pasti akan kita Kurang lebih begitu. mungkin kita tuai. Wah, luar biasa ya. Oke, brother, mudah-mudahan apa yang episode kali ini lebih ke arah siraman rohani kita ya. Bahwasannya ya semua dari kita yang hidup itu kepastian yang ada yang hanya kematian. Iya, Nggak ada yang pasti selain kematian ya. betul. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan Bang Andi ini berguna buat lu semua, karena ini juga berguna banget buat gua. Dan kedepannya mudah-mudahan kita semua yang dengerin ini ada manfaatnya dan bisa lebih baik lagi. Oke, brother. Kalau gitu kita tutup dulu Bang Andi ya. Mari. Gua Firda Jamam dan Bang Andi untuk diri dulu. Bang Andi sebelumnya saya thank you banget. Sama-sama. Udah cerita, udah datang, udah sampai jam berapa? Jam 1 sekarang ya? Jam 1. Jam 1 malam belum bayang itu. Jam 1 pagi. Iya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.